yang ngurus masjid berat, cak deweannya Ustaz aku ngurus ini, ada yang ngurus sekolah, ngurus gawe baik dan sebagainya, kegiatan acara-acara yang baik. Terkadang kita merasa berjuang sendirian. Tenanglah, Allah bersama kita. Yang berjuang untuk Allah, Allah akan balas dengan balasan terindah. Maka walaupun mereka hanya berdua, tapi mereka tetap semangat meninggikan bangunan Ka'bah sampai selesai ditinggikan. Berdiri mereka pun sholat. Setiap sisi Ka'bah itu mereka sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Satu sisi. Jadi Ka'bah itu ada 4 sisi. Jadi satu sisinya 1000 rakaat sholat sunnah. Masya Allah. Luar biasa. 4000 rakaat dia sholat. Setelah ibadah yang luar biasa, mereka pun berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima dari kami ya Allah. Luar biasa. Padahal Nabi, Rasul, ulul azmi, Nabi itu kalau ibadah pasti ikhlas. Jangan kita bayangkan seperti kita. Kita kalau ibadah ada keinginan dunia, ada tendensi dunia. Mungkin kadang semangat pengen naik gaji ada, semangat ibadah pengen dapat THR ada karena dapat ancaman. Ada semangat ibadah karena nak nyari calon mertua, ada juga. Macam-macam. Ada keinginan dunia. Tapi kalau Nabi saat ibadah bersih, murni karena Allah, ikhlas, Masya Allah. Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim termasuk Nabi ulul azmi. Dari 124.000 Nabi dan Rasul, Allah pilih 313. Dari 313 Allah pilih 25. Dari 25 Allah pilih 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi istimewa. Setelah ibadah masih berdoa minta supaya diterima. Bagaimanalah seharusnya dengan kita? Kita yang banyak dosa, banyak salah, ibadah mungkin kurang ikhlas, kurang khusyuk dan sebagainya, maka kita jangan sampai habis ibadah tidak berdoa kepada Allah. Berdoalah, minta agar ibadah kita diterima Allah. Habis solat, jangan lupa doa, ya Allah, terima solatku ya Allah. Walaupun kau tahu keadaan solatku yang banyak kurang, yang banyak salah, yang kurang khusyuk dan sebagainya, minta diterima Allah. Jangan habis solat merasa mantap aku nih Zat. Habis solat selesai, akulah orang yang soleh di kampung ini, aku yang paling baik di kantor ini, aku yang paling naudzubillah min dzalik. Kita habis salat istighfar 3 kali, ya Allah, sadar tentang kekurangan kita. Maka habis salat tetap kita minta kepada Allah agar Allah terima ibadah kita. Mudah-mudahan selama 19 hari yang kita jalan di bulan Ramadan, semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Dan semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Maka ini luar biasa saat Allah masih berikan kita kekuatan untuk taat ibadah. Syekh Ali Tantawi beliau pernah membaca satu nasihat. Apa kata beliau? Aku telah membaca selama 70 tahun. Nasihat-nasihatku baca. Ini ulama kalau belajar, Masya Allah, 70 tahun mengkaji ilmu, mempelajari. Namun aku dapat satu nasihat. Ini nasihat indahnya luar biasa. Apa kata beliau? Ini nasihat dari Imam Ibnu Jauzi. Inna masyaqqata'ah tadhhab. Sesungguhnya capek ibadah itu akan pergi. Wa yabqa thawabuha, yang tersisa adalah pahala. Masya Allah. Ini nasihat yang luar biasa kata beliau. Semua kadang kita merasa capek, merasa letih, merasa payah, merasa lemah saat ibadah. Tenanglah, capek itu akan hilang, capek itu akan pergi, yang tersisa adalah pahalanya. Tenanglah, capek kita ibadah, ajruki ala qadri nasibiki, kata baginda Nabi kepada istri tercinta, wahai istriku tercinta, pahala yang kau dapat sesuai dengan kadar capekmu. Makin capek, makin letih, makin susah, makin payah, makin berat, maka semakin banyak pula pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Maka luar biasa. Orang tua yang berjalan ke masjid mungkin sulit, susah, itu lebih besar pahalanya kadar capeknya. Maka kita saat muda, saat sehat, gunakanlah agar nanti saat tua
Allah tetap catat pahala yang sempurna untuk kita. Ketika sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan tentang ayat Quran, "Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun." Apa kata beliau? "Fa innahu yuktabu lahum ba'dal harami wal harafi mithla alladzi kanu ya'maluna fi halis syababi was sihah." Allah akan tetap catat pahala sempurna untuk mereka yang sudah tua renta, yang sudah sakit, mithla alladzi, sebagaimana yang mereka lakukan fi halis syababi was sihah, saat mereka muda dan saat mereka sehat. Jadi saat sehat ini menanam agar saat kita tua tetap tercatat pahala sempurna. Amin ya rabbal. Maka jangan kita terbawa oleh bisikan setan, tergoda oleh nafsu, kaget lah. Waktu semangat ke masjid kaget kalau lah tua baru bergoyor. Takutnya lah tua lah tak kewawa. Itu je problema. Mudah inilah saat sehat, bismillah, paksakan. Maka doa satu, doa yang paling hebat. Ada jamaah bertanya, Ustaz ya, kasih saya doa supaya semangat ibadah. Satu, saya dapat dari guru saya. Doa ini bisa diamalkan. Oh boleh Ustaz, mantap. Panjang tak? Pendek, tenang aja. Coba Ustaz, Allahumma, dia ikuti. Paksakan. Sudah, selesai sudah. Paksakan. Jadi kita lah yang bisa memaksakan kita. Jadi doa agar kita semangat memaksakan diri untuk ibadah. Kita bisa dipilih Allah datang ke masjid memaksakan. Nafsu kita ini berontak. Nafsu dalam diri, oh pengen cepat pergi dari masjid. Sudahlah, pegawai lama-lama di masjid. Dapat duit tidak? Boleh. Belum lagi dari bisikan kawan. Ini tak kebakaman pula di masjid. Awak hidup masih saro juga, masih buntu tu lah. Mulai berbisik. Karena ada asyayatinul insani, ada setan dalam bentuk manusia yang membuat kita, ya iya juga aku nongkrong tempat lain lah. Daripada di masjid ada pada apa, mulai berbisik, nafsu bergejolak. Masya Allah, kita lawan semua, lawan. Masya Allah, agar Allah berikan pahala yang sempurna untuk kita. Jadi saat sehat, saat muda, Masya Allah, muda itu ya di bawah 40, di bawah 50 itu masih muda lah. Nah, kalau di atas 60 bergoyor tua. Di atas 70-80 tua rento. Masya Allah, pucuk lagi Ustaz, tua bangko. Itu nama istilah. Selesai, wassalam berarti. Tidak ada di atas itu. Nah, kita akan dikembalikan Allah. Dari lemah, belajar, kuat, gagah, mulai melemah. Lewat 40, genggaman kita mulai berkurang. Maka kata para ulama, kenapa? Saat umur 60-70, kita genggam aja sulit Ustaz. Nah, genggam isaro, Ustaz, tak baca, kuat lah. Apa kata beliau? Kata para ulama, agar kita perlahan-lahan melepaskan genggaman terhadap dunia. Lepaskan pelan-pelan. Jangan sampai kita saat meninggal masih menggenggam dunia ini, masih ambisius, tidak terpikirkan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ramadan telah datang kepada kita, bulan istimewa, bulan penuh berkah, bulan dimudahkan segala ibadah. Maka ayo sama-sama ambil bagian keberkahan di dalamnya. Wa inna ladzata ma'asi tadhab, kata Imam Ibnu Jauzi. Lezatnya maksiat itu akan lenyap. Yang lezat, yang nikmat, yang tidak puasa di bulan Ramadan, dia sangka makan tu nikmat. Oh, Masya Allah, dia sangka nikmat makan. Yang lain puasa dia sangka nikmat, Masya Allah. Ternyata nikmat makan itu hanya batas tenggorokan aja. Lewat sini hilang. Ke bawah ini tidak ada rasa lagi. Batas sini aja. Tapi wayab iqabuha, azabnya, siksanya, dosanya kekal abadi selama-lamanya. Naudzubillah. Kadang kita tergoda gara-gara haus susah puasa ni. Negoklah sedikit bolehlah. Ada masuk kamar mandi, ada istilah sambil menyelam minum air. Ada masuk palak, masuk bak, sambil ngirup dikit. Alhamdulillah, dapatlah dikit jadilah. Metu dari kamar mandi mulai lesu lagi. Palak miring, mulut kering. Padahal lah habis tembok dari kamar mandi. Alhamdulillah. Walhasil dia kita sangka maksiat itu nikmat, tapi ternyata nikmat itu hanya sebatas tenggorokan, sisanya ada dosa dan naudzubillah, siksa Allah, azab Allah, murka Allah, neraka Allah, panjang ceritanya. Maka jangan
Kadang kita jatuh dalam maksiat, cepat tobat. Nabi SAW saja setiap hari istighfar tidak kurang dari mi'ah marrah, 100 kali. Istighfar Nabi bukan karena dosa, meninggikan derajat di sisi Allah. Kita lebih lagi harusnya lebih banyak istighfar. Maka baca istighfar setiap hari minimal 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang merasa gagah, ada orang merasa hebat dari ibadah, naudzubillah. Naudzubillah. Kullu ummati mu'afa. Semua dosa umatku akan diampunkan Allah, kata Nabi. Illal mujahirin, kecuali orang yang menampakkan maksiat, orang yang menyombongkan dengan maksiatnya. Ini yang mengkhawatirkan. Kita kalau maksiat sendirian, ada harapan diampunkan Allah dosa itu. Tapi kalau terang-terangan bangga dengan maksiatnya, naudzubillah. Kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yujaghfranuha. Maksiat karena sombong tidak ada harapan untuk taubat. Naudzubillah. Kenapa? Itulah sebab maksiat iblis. Iblis itu maksiat gara-gara sombong. Jadi kalau seandainya kita jatuh dalam maksiat, jatuh dalam dosa, jangan pernah merasa hebat dengan dosa itu. Maka kita yang tidak puasa itu urusan anda dengan Allah. Tidak puasa itu urusan anda dengan Allah. Jangan sampai anda membanggakan kalau anda tidak puasa. Ini yang bahaya, membanggakan diri. Oh, depan rai kawan puasa. Oh, niup pula. Hati-hati, sombong dengan itu. Masya Allah, ini tertutup nanti pintu taubat. Naudzubillah min dzalik. Sampai meninggal maklah itulah, maklamu itulah gawe deh. Tidak ada getaran. Tapi kalau kita maksiat masih sembunyi-sembunyi, kadang kita terjatuh, kadang kita masih melakukan keburukan, namun kita tidak merasa hebat dengan maksiat itu, ada harapan dosa kita akan diampunkan Allah. Allah akan bukakan pintu tobat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Maka